Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Darwadi ARCH. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya doakan teman-teman semua masuk surga. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang 3 mukjizat Nabi Hud alaihissalam. Salah satunya datangkan kemarau panjang. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali para nabi dan rasulnya dengan mukjizat, termasuk pada Nabi Hud alaihissalam. Mukjizat merupakan kejadian yang luar biasa di luar kemampuan manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada rasulnya. Sifat mukjizat tidak dapat dipelajari dan dapat terjadi seketika tanpa direncanakan. Dikutip dari buku Panduan Lengkap Agama Islam susunan Tim Darul Ilmi, mukjizat terbagi menjadi 2, yakni mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah yaitu mukjizat yang tampak dan dapat ditangkap oleh panca indera, seperti misalnya tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan. Sementara itu, mukjizat akliyah yakni mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran, seperti Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang diberikan Allah pada Nabi Hud alaihissalam adalah mukjizat kauniyah, sebab bersinggungan langsung dengan kaum Ad. Berikut kisah lengkapnya. Mukjizat Nabi Hud alaihissalam. 1. Mendatangkan kemarau panjang. Nama lengkapnya adalah Hud bin Shalik bin Irfakshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Dinukil dari buku Kisah Para Nabi susunan Ibnu Katsir. Ada yang mengatakan bahwa Hud adalah Abir bin Shalik bin Irfakshad bin Sam bin Nuh. Ada pula yang mengatakan bahwa Hud adalah putra Abdullah bin Ribah Al-Jarud bin Ad bin Aus bin Irm bin Sam bin Nuh alaihissalam, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir. Nabi Hud alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul di Al-Ahqaf, Wad Ramaut, Yaman. Di sana tinggal sekelompok masyarakat yang bernama kaum Ad. Daerah Al-Ahqaf terkenal sangat subur hingga kaum Ad hidup dengan makmur dan berkecukupan. Berdasarkan sejarah peradaban Islam, kaum Ad berasal dari keturunan Nabi Nuh. Bangunan-bangunan di sana sangatlah bagus, mencakup rumah, kastil, istana, dan benteng, sebab kaum Ad terkenal sangat ahli di bidang arsitektur. Oleh karenanya, kaum Ad juga menyembah patung-patung, yakni Samud dan Al-Hattar. Nabi Hud alaihissalam berdakwah kepada kaum Ad dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Nabi Hud alaihissalam mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran. Hal tersebut termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 65. Artinya, dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Namun kaum Ad mengingkari ajakan Nabi Hud alaihissalam, bahkan mencela dengan terang-terangan. Nabi Hud alaihissalam melanjutkan dakwah kepada mereka
meski pengikutnya hanya sedikit. Setelah sekian lama, kaum Ad tidak juga berubah dan bertindak semakin kejam. Allah pun mengirimkan azab kepada kaum Ad. Tanah Al-Aqaf kini menjadi tandus, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Sumber air menjadi kering, sehingga banyak hewan ternak yang mati. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan mereka yang tadinya berdiri dengan megah pun ambruk dan hancur. 2. Mendatangkan badai dahsyat. Sementara itu, meskipun telah dilanda musibah yang sangat merugikan, kaum Ad masih saja mengingkari ajaran Nabi Hud alaihissalam, sehingga Allah pun mengabulkan doa Nabi Hud alaihissalam dengan menurunkan badai yang sangat dahsyat. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Haqqah ayat 6-7 yang berbunyi, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. 3. Mendapatkan pertolongan Allah. Adapun mukjizat lainnya tercantum dalam buku Menengok Kisah 25 Nabi dan Rasul karya Ahmad Fatih SPD, bahwa Nabi Hud mampu menurunkan hujan atas izin Allah ketika kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tak ada sumber air. Nabi Hud alaihissalam juga selamat dari badai petir yang dahsyat. Setelah bencana yang sangat mematikan, Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepadanya hijrah ke Hadramaut dan memulai kehidupan yang baru. Berbeda dengan kaum Ad yang tidak mengakui ketauhidan yang dibawa Nabi Hud alaihissalam, mereka celaka dan binasa. Bukti mukjizat ini terangkum dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 72. Artinya, maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Selain itu, Al-Quran surat Hud ayat 58 juga menerangkan perihal keselamatan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Artinya, dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Itulah 3 mukjizat Nabi Hud alaihissalam, termasuk salah satunya yaitu mendatangkan kemarau panjang. Azab Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Nuh alaihissalam menjadi bukti bahwa umat muslim harus senantiasa mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Wallahu a'lam bissawab. Kisah Nabi Hud ini dapat menjadi suri tauladan bagi kita umat manusia di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.